Halo pemirsa, jumpa lagi dengan saya Argo Pratomo. Kali ini saya hadir ke ruang handphone dan smart televisi Anda. Saya baru saja mengikuti pra-peradilan di Pengadilan Negeri Sleman yang pemohonnya dikuasakan kepada Pak April alias Supalianto. Selamat berjumpa Pak April. Selamat jumpa bro. Gimana Pak April, sidang hari ini peradilannya seperti apa, pra-peradilannya? Satu kalimat aja, kecewa saya. Oh, kecewa ya? Sangat kecewa. Oh, kenapa Anda Pak? dengar tadi apa yang dibaca oleh hakim tentu tidak equal ya. Ya. Tidak setara, tidak karena hanya mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh termohon. Ya. Saya mengajukan gugatan pra-peradilan ini dengan basis bahwa yang namanya menguji profesionalitas kinerja penyidik itu ya tidak bisa kalau kita hanya terjebak kepada aspek-aspek yang sifatnya formalistik. Karena goal kita ini adalah kebenaran dan keadilan substansial. Ya. Bukan prosedur formal belaka. Nah, sehingga kalau kemudian pra-peradilan masih terus-menerus hanya mengacu kepada peraturan Mahkamah Agung, yang notabene perma itu bukan undang-undang, bro. Ya. Ini publik harus tahu. Hanya peraturan perma aja itu ya? bukan undang-undang. Hanya peraturan ya. Sehingga itu sebenarnya tidak mengikat. Tapi heran saya, dalam praktek itu selalu itu yang dipegangi oleh hakim-hakim. Saya ingatkan sekali lagi kepada seluruh masyarakat hukum, terutama teman-teman lawyer ya. Pra-peradilan itu adalah hak tersangka, hak penasihat hukumnya, ya, untuk menguji kinerja penyidik profesional apa enggak. Indikator dan parameter profesionalitas itu adalah tentu ada, ya. Satu KUHP, yang kedua ada putusan Mahkamah Konstitusi, ya kan, dan lain-lain sebagai peraturan turunannya, ya kan. Nah, sehingga selalu saya mengatakan bahwa di dalam proses pra-peradilan itu yang kita cari adalah betul kita menguji persoalan prosedural, tapi prosedural yang substansial, gitu. Nah, sekarang Anda tadi dengarkan, ya, tentang alat bukti dianggap sudah cukup. Pertanyaan besarnya adalah apakah alat bukti itu didapatkan dari sebuah peristiwa pidana, ya kan? Nah, peristiwa pidana itu mengacu juga pada persoalan apakah termohon dalam perkara ini atau pelapor dalam perkara aku ini memiliki legal standing. Tadi ada dengar tentang kebenaran pelapor ya, itu ada perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi yang dianggap sebagai cantelan dari alat bukti itu perjanjian lisensi itu nggak pernah dicatatkan di kementerian. Padahal menurut PP 36 wajib hukumnya itu. Kenapa juga nggak dilihat sama hakim? Artinya apa? Kalau kita mengacu kepada bahwa dua alat bukti sudah terpenuhi, memang ada alat bukti, cuma tengok dulu cara perolehannya dari mana. Apakah itu alat bukti yang sah? Gampang aja kalau penyidik itu secara subjektif mendapatkan alat bukti, gampang sekali. Cuma sekarang kalau ternyata tidak ada beberapa peristiwa yang sah dan benar, itu bukan alat bukti yang sah. Gitu loh. Mestinya begitu cara berpikirnya. Makanya dalam konteks pra-peradilan itu saya mengajak kepada seluruh teman-teman ini, ya, ayo kita uji prosedural yang substansial. Bukan hanya yang formal belaka gitu. Artinya juga bisa masuk ke pokok perkara juga, Pak. Loh, Pak, kalau kita ini menguji kebenaran prosedur, nggak mungkin kita bisa melepaskan pokok perkara. Pasti dari sana juga. Itu dibenarkan juga oleh ahli-ahli pidana loh. Gitu. Jadi kalau kita masih terjebak pada cara-cara berpikir yang konvensional, nggak akan tercapai keadilan dan kebenaran itu. Itu pendapat saya. Oke, terakhir Pak April, harapan Anda seperti apa ini dengan situasi seperti kenyataan sekarang ini? Ya tentu yang pertama adalah harus dirubah paradigma dari hakim, ya, paradigma dari proses pra peradilan ini, ya. Kasih masyarakat betul. Sekarang kalau
kita lihat ya, gugatan pra peradilan itu ya ibaratnya 1000 banding 1. Ini gila loh. Contoh aja sekarang kemarin perkara Tong Lempong juga pra peradilan kalah juga ya. Nah ini sekarang lagi rame gugatannya si Salon Nadiem Karim juga rame juga. Kalau hanya terjadi pada aspek-aspek prosedural formal, semuanya akan kalah, Pak. Hasto juga kalah ya. Pasti akan kalah. Karena apa? Yang kita hadapi adalah cara berpikir dan sikap subjektif dari penyidik yang kemudian dibenarkan oleh hakim. Gitu loh. Padahal subjektivitas di sinilah sumber daripada ketidakadilan itu. Oke, terima kasih Pak Aprilia Supalianto SH. Nanti lain kali saya akan menemui Anda lagi. Matur nuwun. Nah pemirsa, akhirnya saya Argo Pratomo Nugroho undur diri dari ruang handphone dan smart televisi Anda. Argo Pratomo Nugroho terus memberitakan, Anda yang membijaksanakan. Sampai jumpa.